Halo, selamat pagi rekan-rekan majalah Basis. Saat ini saya, Anang Pramuryanto, akan membahas tentang edisi majalah Basis di tahun ini, edisi 9/10 tahun 2022, dan nanti kita akan membahas tentang rubrik tanda-tanda zaman yang berjudul Kopi Berlimpah Tapi Miskin, dan nanti kita akan mengundang salah satu redaktur pelaksana majalah Basis, yaitu Romo Christophorus Bayu Risanto. Dan mohon menunggu, kita coba saja kita undang untuk masuk bergabung dengan kita. Halo Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Romo Bayu. Selamat datang bersama IG Live Majalah Basis. Apa kabar Romo? Saat ini Romo, nanti kita akan membahas tentang tulisan Romo di rubrik tanda-tanda zaman, itu yang berjudul Kopi Berlimpah Tapi Miskin. Cukup menarik judulnya. Dari judul saja kita sudah berpikiran yang luas. Wah, apa ini tentang kopi berlimpah tapi kok miskin. Nah, nanti kita bahas bersama-sama Romo apa yang menjadi tujuan Romo menulis tentang kopi. Nah, namun sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin Romo memperkenalkan diri kepada rekan-rekan majalah Basis sehingga mereka nanti bisa mengenal banyak tentang Romo. Silakan Romo. Oke, baik. Halo teman-teman semua, para pembaca majalah Basis, saya Bayu Risanto, seperti yang diperkenalkan tadi. Saya sekarang bekerja di University of Arizona di Tucson, Amerika Serikat, sebagai postdoctoral research associate. Jadi kerjaannya cuma riset setiap hari. Riset cuaca dan iklim di sini, terutama di daerah-daerah kering ya, di Arizona, Chile, dan Saudi Arabia. Bukan Saudi Arabia sih, tapi seluruh semenanjung Arabia, karena daerah-daerah kering itu yang menjadi keahlian saya sebenarnya. Ya, begitu Pak, perkenalan saya. Oke. Mungkin Romo bisa cerita sedikit Romo tentang situasi masyarakat atau geografi tempat tinggal Romo di Arizona itu bagaimana? Oh, tempat tinggal saya di sini. Di sini termasuk padang gurun ya, padang gurun Arizona. Tapi di antara semua padang gurun di dunia, padang gurun Arizona ini adalah yang paling hijau karena setiap tahun itu selama 2-3 bulan itu dapat hujan, sehingga cukup hijau kalau pas musim hujan. Tapi kalau masuk musim kering seperti sekarang, musim dingin ya kering semuanya. Jadi nggak banyak air. Dan tahun depan diperkirakan akan harga air PAM itu akan naik karena Sungai Colorado itu debitnya semakin turun dan kita dapat air dari Colorado. Oh gitu Romo. Kalau suhu Romo, ini musim kering ya Romo ya? Oh, ini musim Suhu berapa? kering. Ini kalau pagi sampai 6 derajat. Kemarin tuh 3 derajat bahkan. Oh, merasa kedinginan atau sudah terbiasa Mo? Di sini nggak dingin-dingin amat. Dibanding rumah saya dulu di Sudah biasa Omaha itu ya? lebih dingin lagi. Di sana sampai -20 kalau musim dingin. Oh iya. Ya, di sini Di sana nggak Romo, sampai minus, hanya 0, di sana 0. ada tanaman kopi nggak Mo? Wah, ini dia, nggak ada sebenarnya. Aduh, nggak ada ya. Oh Jadi iya semua iya. kopi di sini tuh impor kebanyakan dari Indonesia sebenarnya.
Oh, dari Indonesia. Indonesia, Brazil, Kolombia yang paling banyak. Oke oke Romo. Tetapi untuk yang mengkonsumsi kopi Romo di kedai-kedai itu banyak nggak? Oh ya banyak sini, Starbucks, Banyak ya. ya Rocky, Star, terus apa lagi ya? Kayak Dunkin Donuts, itu kan mereka juga punya coffee shop kan. Terus Mm-mm. McDonald's itu juga punya McCafe. Itu memang Mm-mm. laris di sini ya. Hampir setiap tempat itu ada tempat Starbucks nih minimal. Misalnya di universitas tempat saya bekerja itu ada satu, dua, tiga Starbucks. Di satu kampus itu Oh, 3 Starbucks. Jadi di gedung saya sendiri di lantai bawah, di lantai dasar karena saya kantor saya di lantai 5. Di lantai 1 itu ada Starbucks. Dan ramai setiap hari oleh mahasiswi yang minum kopi. wah hebat Romo. Ya. Oke Romo. Ya. Eh, pagi ini Romo atau di sana malam ya Romo ya? Malam di Di sini sana. jam 7. Oke. Ya. Rekan-rekan basis pagi ini kita nanti akan membahas tentang edisi 910 majalah basis. Covernya ini. Ini mungkin rekan-rekan, oh kebalik ya tulisannya Romo ya. Ini mungkin dari teman-teman kalau belum mengkoleksi atau memiliki edisi ini bisa teman-teman pergi ke toko seperti yang biasa kalian lakukan atau menghubungi langsung DM di Instagramnya Majalah Basis atau bisa menghubungi di 081225225423. Nah, di situ mungkin nanti Anda akan mendapatkan Majalah Basis edisi terbaru 910 2022. Salah satunya rubrik dari edisi tersebut adalah tentang tanda-tanda zaman yang ditulis oleh Romo Christophorus Bayu Risanto yang berjudul Kopi Berlimpah Tapi Miskin. Nah, lanjut ke Romo Bayu, mungkin Romo bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh Romo untuk disampaikan kepada teman-teman majalah basis itu tentang kopi yang berlimpah tetapi kok miskin. Nah itu yang berlimpah itu apanya kemudian kok menjadikan miskin. Mungkin Oke. Romo Bayu bisa menjelaskan. Silakan Romo. Jadi ini sejarah tulisannya, bagaimana ide tulisan itu lahir ya. Jadi itu membaca buku terbaru waktu itu, terbitan 2021. Judulnya Eating to Extinction. Jadi bahasa Indonesianya makan sampai punah ya. Jadi apa saja yang dimakan itu banyak sekali ya. Jadi kita ini manusia itu kan makanan kita berlimpah, artinya macamnya banyak ya, dari mulai wortel, kentang, kopi, Yeah. terus binatang-binatang kayak sapi, kambing ya, Yeah. ayam, Yeah. terus minuman misalnya kayak bir, terus keju, jus, kayak gitu-gitu kan banyak sekali Yeah. macamnya. Nah, Yeah. buku ini itu ada sekitar 30-an bab. Dan setiap bab itu Yeah. adalah satu makanan ya. Jadi Okay. Yeah. ya jadi ada banyak makanan, salah satunya ya kopi ya. Kopi. Yeah. Tapi secara umum itu makanan yang kita makan sekarang ini adalah yang kita konsumsi itu punya apa namanya, keragaman yang sangat miskin. Jadi ragamnya miskin sekali karena industri kan, semua diindustrialisasi kan. Jadi misalnya kayak kopi itu yang sekarang Yeah. kita nikmati itu kebanyakan Arabica dengan Robusta. Padahal Yeah. aslinya di hutan Afrika sana itu banyak banget gitu loh. Jadi Arabica itu punya sekian varietas, Robusta punya sekian varietas. Di luar Arabica dan Robusta masih ada lagi yang lain. Ada Nah, lagi. kenapa itu menjadi yang kita minum? Itu karena sejarahnya ya, kalau baca tulisan saya, itu orang-orang Arab gitu. Orang-orang Arab itu minum kopi yang asal dari Afrika itu, dari daerah Ethiopia. Setelah minum itu mereka bisa melek. Jadi untuk zikir itu lancar ya. Melek terus nggak ngantuk. Nah, itulah yang kemudian membuat mereka, oh bagaimana ini dibudidayakan. Akhirnya dibudidayakan oleh orang-orang Islam Sufi waktu itu. Yeah. Dan kemudian dijual ke luar, termasuk ke Eropa waktu itu ya. Jadi
kedai-kedai kopi itu mulai bermunculan abad 13-14, itu mulai dari selatan, dari daerah-daerah Palestina sampai Istanbul di Turki, lalu nyebrang ke Venesia, Venesia sampai Paris, Paris sampai Oxford di Inggris. Abad 16-17 sudah ada kopi di Eropa. Dan dikenal oleh mereka ini adalah anggur orang Islam. Ya. Kenapa anggur orang Islam? Karena kan orang-orang Islam waktu itu nggak minum anggur, ya, nggak minum alkohol. Yeah, minumnya kopi. Nah, ini dikenal sebagai anggur orang Islam. Nah, itu menariknya lagi, ya waktu itu diperkenalkan di Eropa, Eropa kan Kristen kan. Lalu oleh Paus, pemimpin gereja Katolik, dia bilang, wah, ini kok minumannya orang Islam enak, kita baptis aja nih, jadi minum orang Kristen. Jadi untuk orang-orang Eropa waktu itu, minum kopi tidak haram, ya, jadi halal. Halal. Karena didukung oleh, ya tapi juga didukung oleh ini ya, bisnis ya. Jadi mereka kan bikin apa namanya kedai kopi dan dapat income yang banyak sekali kan. Nah itu sebenarnya ide tulisan ini. Jadi miskinnya itu miskin dari sisi genetiknya ya. Karena genetiknya hanya satu macam itu yang sampai sekarang ada. Arabica itu toh, ya. Dan Arabica karena satu macam, dan dia Arabica itu bisa berkembang biak secara dalam satu pohon aja. Jadi nggak perlu bunga dari pohon lain untuk membuahi. Dia hanya cukup di bunganya itu sendiri, self pollination. Nah itu akhirnya secara genetik miskin dan sulit itu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Karena itu kan aslinya kenapa disebut Arabica? Karena itu kopinya ditanamnya di semenanjung Arab. Daerahnya kering. Nggak ada itu namanya mungkin apa namanya kutu atau jamur yang nyerang kopi, itu nggak ada. Nggak ada ya. Nah, kemudian dibawalah itu ke Kolombia, ke Indonesia, ke tempat-tempat tropis ya, basah, lembab. Akhirnya si Arabica ini kurang cocok ya. Jadi abad 17 aja, 17-18 itu udah banyak yang kena penyakit karena nggak bisa berkembang di daerah, nggak bisa beradaptasi. Termasuk di Sri Lanka dulu ada kopi, perkebunan kopi besar sekali, bangkrut tahun 18 berapa, bangkrut. Bangkrut. Kalau di Afrika sendiri, Rom, saat ini itu untuk jenis-jenis kopi tersebut apakah masih tumbuh secara banyak, produksinya masih besar atau bagaimana, Rom? Nggak besar, tapi masih tumbuh memang. Menurut buku-buku dan beberapa literatur yang saya baca masih tumbuh di sana. Banyak dan terutama ya Robusta dengan Arabica ya yang dikembangkan. Karena itu kan dijual akhirnya kan keluar loh. Dijual keluar daerah kan. Itu kan yang laku di pasaran Eropa, di Amerika. Mereka kan maunya kan Arabica ya kan. Kayak ini misalnya nih, contoh ya. Saya udah punya contoh nih. Gimana caranya? Nih. Nih Tim Hortons. Ini kopi produksi Kanada terkenal di Amerika Serikat. Lihat nih bawahnya. Ini 100%. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan. 100% Arabica ya. Saya nggak tahu di Indonesia apakah laris juga Arabica. Ini Robusta ini kalau ini. Ini kopi Nestle. Ini Robusta. Ini tuh kopi Nestle biasa dibuat sebagai kopi instan. Karena apa namanya? Rasanya kalau cuman kopi gitu aja katanya pahit katanya. Saya bukan penggemar kopi, tapi katanya lebih pahit daripada kopi Arabica. Maka dibuat instan supaya rasanya bisa dikoreksi. Nah, kalau yang Arabica sendiri dijual seperti itu. Tapi kebanyakan kayaknya yang dikonsumsi di Indonesia bukan Arabica deh, kayaknya Robusta kebanyakan. Iya, Arabica juga di kapal api gitu ya. Iya, Robusta. Tergantung karena konsumennya. Robusta itu sejarahnya ditemukan di Kongo, Afrika. Jadi di daerah tropis. Sehingga dia lebih kuat ya. Lebih kuat jamur, penyakit ya. Dibandingkan dengan Arabica, karena Arabica kan tempat kering. Kalau Robusta tempat basah memang. Jadi cocok di Indonesia, cocok di Kolombia, di Brazil ya, untuk dijadikan perkebunan. Iya. Di Indonesia itu beberapa kopi itu berkembang di dataran-dataran tinggi, Romo. Apakah ini juga ada pengaruhnya atau ada perbedaan rasa dan kualitas dengan kopi yang asli yang ada di Afrika, Romo?
Kopi itu memang aslinya memang dari daratan tinggi, karena memang kayaknya di Afrika, di Ethiopia sendiri ditemukan di daratan tinggi sebenarnya sampai sekarang. Hutan kopi itu di dataran tinggi. Varietas kopi di sana masih banyak di dataran tinggi juga. Kenapa dataran tinggi? Karena si kopi ini kalau menurut beberapa literatur itu sensitif terhadap suhu udara ya. Jadi kalau suhunya terlalu panas, dia lebih cepat matang, lalu kemudian proses kimiawi di dalam buahnya kurang baik. Kalau dia di daerah yang dingin, itu proses kimiawi di dalam biokimiawi di dalam buahnya itu lebih matang, lalu kemudian katanya rasanya lebih enak. Maka kopi-kopi kayak Arabica ini sangat sensitif terhadap perubahan iklim misalnya ya, termasuk dalam suhu udara. Kalau suhunya terlalu panas, dia nggak akan menghasilkan buah kopi yang baik. Makanya emang cocoknya emang di dataran tinggi, memang di daerah tinggi. Iya. Iya, mau. Terus kemudian ini, kalau kita membayangkan di Afrika dengan tanah kering, itu kan kadar air yang ada di dalam tanah mungkin berbeda dengan ada yang ada di Indonesia, dengan kadar air yang mungkin lebih tinggi dari kadar air yang ada di Afrika. Itu pengaruhnya bagaimana, Mo? Dengan kadar mungkin air. juga itu pengaruh pada rasa ya. Rasa ya? Saya kayaknya juga pengaruh pada rasa juga. Daerah ya, apa namanya, Arabica itu nggak butuh banyak air katanya, dibandingkan dengan Robusta. Robusta itu memang butuh lebih banyak air. Karena daerah kering kan sebenarnya hujannya kayak di Semenanjung Arabia misalnya, tempat penelitian saya, itu hujannya itu cuma musim dingin aja. Jadi musim dingin itu mulai pada bulan-bulan November sampai bulan Maret sekitar itu. Itu baru ada hujan di Semenanjung Arabia itu. Sehingga si kopi-kopi ini hanya dapat air ya saat musim hujan itu. Saat musim hujan itu. Oh, gitu ya. Ya mungkin ada hubungannya. Ini malah menarik ini cerita, pertanyaan. Kalau di Indonesia itu selama 1 tahun ya, Mo ya? Bendino udan toh. Iya. Di misalnya nanam kopi di daerah Dieng atau daerah mana itu kan ya hujannya mesti ya lama juga, misalnya hujannya bulan apa sih kalau di Indonesia? Desember kan biasanya kan. Saat ini masih hujan terus, Romo. Apalagi kalau hujan terus. Nah, hujan terus itu malah jamurnya lebih senang. Iya, banyak jamur. Ya, karena lembab. Oke, Romo. Oke. Ya. Lanjut, Romo. Nah, ini saya akan menanyakan tentang pengaruh ekonomi di suatu negara. Jadi, seberapa besar pengaruh produksi kopi di suatu negara terhadap peningkatan ekonomi di negara tersebut. Nah, dulu kan di tulisan Romo, ini saya sudah membaca itu VOC itu pernah mengekspor 3.000 ton. Nah, 3.000 itu termasuk banyak atau sedikit, Mo? Itu dibandingkan sekarang ya sedikit tentu saja. Sedikit ya, Romo ya. Tapi waktu itu kan namanya kopi ya, zaman VOC itu kan barang sangat istimewa ya. Barang sangat spesial, sangat khusus, sehingga dijual sampai Belanda, orang-orang Eropa minum. Mungkin ya satu cangkir dulu harganya mahal daripada sekarang ya. Dan tentu saja ini membantu pemerintah VOC waktu itu untuk membangun negara Belanda. Apakah itu sampai di Indonesia? Saya kira enggak ya, mungkin ya. Sehingga waktu itu kan ada setelah ada apa namanya perkebunan kopi, perkebunan karet itu membuat negara Belanda makmur. Terus kan mereka ada yang siapa sih namanya? Ya, yang ini loh, yang apa namanya? Orang Belanda yang cinta dengan Indonesia loh, akhirnya Douwe Dekker kalau nggak salah. Dia bilang, kita harus ada Douwe Dekker, ada Raffles, balas budi. Sehingga banyak orang Indonesia disekolahkan ke Eropa, ke negeri Belanda, dan akhirnya revolusi memang akhirnya Indonesia merdeka. Iya. Dan itu punya pengaruh saya kira malahan. Ya, dari kopi sendiri. Ke zaman sekarang tentu saja kopi sangat penting ya. Komoditas sangat penting, membawa banyak
perubahan ya pemasukan Romo bagi ya. negara, bagi masyarakat, nggak Ya. cuma di Indonesia, tapi misalnya kayak di Kolombia, Nicaragua, itu cash crop. Jadi orang-orang itu memang bergantung pada kopi, sehingga ketika sekitar 4 atau 5 tahun lalu itu kopi Arabica kena penyakit, ya, tahun 2008 sampai 2012, bahkan sampai tahun 2014, itu banyak sekali orang-orang buruh kopi dari Nicaragua, Guatemala, ya, negara-negara Amerika Ya. Latin, itu ngungsi ke sini, ke Amerika. Dan alasannya kenapa? Ya. Karena kebun kopinya nggak ada hasil, jadi kena perubahan iklim, banyak yang mati, mereka nggak bisa bekerja, akhirnya mereka ngungsi ke Amerika, jadi pengungsi-pengungsi itu. Itu tahun 2014 kalau nggak salah, itu ada sampai di New York Times, itu satu halaman penuh itu. Bagaimana pengungsi itu alasannya adalah karena perkebunan kopi di mana mereka bekerja itu tutup. Ya. Dan waktu mereka bilang, ini sekarang pekerjanya ini yang datang ke sini, bukan pemiliknya. Pemiliknya masih punya uang. Mungkin nanti 5-10 tahun ke depan pemiliknya datang ke sini karena kebunnya udah nggak bisa untuk ditanami kopi. Itu ramalan mereka seperti itu. Dan kebetulan Arizona itu kan daerah selatan ya, perbatasan dengan Meksiko. Jadi 1 jam dari sini itu di perbatasan dengan Meksiko di sebelah selatan sana. Dan itu menjadi tempat di mana para pengungsi itu lewat. Jadi mereka dari Kolombia datang ke Meksiko, dari Meksiko mereka nyebrang ke Amerika Serikat. Ya. Kalau negara-negara yang saat ini Romo, yang penghasil kopi yang besar-besar itu di mana saja Romo? Kalau nggak salah Kolombia besar. Kolombia, lalu kemudian Brazil besar itu. Indonesia, Vietnam, Romo? Vietnam besar banget itu. Oh, Vietnam ya. Oh ya. Indonesia termasuk posisinya di mana Romo? Indonesia. Kalau lihat di website, ada website namanya International Coffee Organization, ICO, itu ada ininya daftarnya negara-negara yang menghasilkan kopi ya. Jadi yang menghasilkan kopi itu kebanyakan negara-negara berkembang kayak Indonesia, Kolombia, Brazil, ya. Dan yang menjadi sasaran ini pasarnya konsumen, yang minum kopi paling banyak itu Amerika Serikat paling banyak. Jepang tuh banyak, terus kemudian Jerman, Prancis, Italia. Indonesia tidak termasuk Romo? Indonesia enggak. Indonesia di situ terdaftar sebagai pengekspor. Pengekspor ya Romo ya. Tetapi kalau melihat dari sekarang ini Romo, banyaknya kedai-kedai kopi bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Ini di apa namanya? Kalau nggak salah saya nulis di tulisan itu saya katakan selama 20 tahun terakhir itu naik 3 kali lipat kayaknya. Iya. Itu menurut website-nya yang saya lihat itu dari ICO. Iya. Ya memang sekarang ini kedai kopi atau kafe-kafe itu menjadi kampus kedua Romo, karena mereka itu justru datang ke kedai-kedai kopi untuk menjalankan tugas-tugas kuliah, studinya itu di sana Romo. Dan itu sampai ke pelosok-pelosok, bahkan ke tempat-tempat yang sepi di pegunungan Monoreh itu Romo, itu yang jalan Godian ke arah barat itu, waduh banyak sekali itu Romo sekarang. Oh banyak kedai kopi di sana sekarang ya? Wah lah banyak. Besok kalau Romo pulang ke Indonesia, saya antar ke sana Romo. Mau pilih kopi yang mana? Itu kemudian yang ke arah Kaliurang itu juga cukup banyak, dan mungkin saya kira untuk daerah-daerah lain juga begitu Romo. Saya kira karena juga, memang sekarang mereka cukup membawa laptop, ada wifi-nya, mereka sudah bisa kemana-mana dan belajar bersama dengan teman-temannya, dengan dosennya itu di kafe-kafe itu Romo. Jadi mungkin benar Romo yang data itu bahwa 20 tahun terakhir ini mengalami peningkatan 3 kali lipat. Itu mungkin benar karena mereka sekarang ini memang menjamur di Indonesia itu adalah ini kedai-kedai kopi, kafe itu banyak sekali. Itu. Kemudian lanjut Romo, untuk kualitas kopi sendiri Romo itu bila ditinjau dari ekosistem tempat tumbuhnya, kemudian faktor lingkungan seperti iklim tanah, kemudian juga mungkin tumbuhan-tumbuhan lain yang menyertai di sekitar tumbuhan kopi, kemudian hewan yang ikut dalam perkembangbiakan, dia makan buah biji kopi, kemudian dia bawa ke tempat lain sehingga biji kopi itu tumbuh di tempat lain. Nah itu
secara kualitas kopi itu bagaimana Romo? Dengan faktor-faktor tersebut. Saya kurang tahu apa kualitas kopinya akan meningkat kalau ekosistemnya baik. Saya kira iya sih. Tapi yang jelas si kopi ini, pohon kopi ini nggak bisa dia berdiri sendiri ya. Jadi dia butuh pohon peneduh. Jadi nggak bisa langsung kena sinar matahari. Jadi butuh pohon peneduh. Sehingga kebanyakan kalau misal kopi-kopi di Afrika, perkebunan kopi di Afrika itu mereka di hutan biasanya. Jadi di hutan-hutan tuh kopinya katanya baik sekali karena keanekaragaman hayatinya masih oke. Jadi di antara pohon kopi sendiri masih banyak keragaman, lalu banyak pohon peneduh, lalu kemudian dengan adanya pohon peneduh banyak hewan-hewan mamalia kayak tupai, lalu burung, itu yang ikut makan kopi dan menyebarkan kopi itu ke tempat lain. Yang menjadi masalah sebenarnya kalau misalnya kebun kopi itu jadi monokultur. Nah, kalau jadi monokultur akhirnya satu, nggak ada keragaman sama sekali di antara kopi-kopi itu karena semua bersaudara ya kan, sepupu sama masih sanaknya sendiri ya toh. Lalu kemudian hewan-hewan juga mungkin lebih sedikit karena kalau semuanya pohon kopi ya hewan apa yang jadi paling luwak gitu. Luwak ya. Apakah burung akan tinggal di situ? Belum tentu juga karena burung kadang-kadang butuh apa namanya, pohon yang rindang ya, yang rimbun ya. Kalau nggak ada rimbunan pohon, mungkin burung juga nggak akan mau tinggal di situ. Dan ini apa namanya, kopi itu juga butuh tempat yang seperti tadi yang Bapak bilang tadi, dataran tinggi itu ya. Sehingga kalau perkebunan kopi itu dataran rendah, memang katanya kualitasnya lebih nggak lebih baik daripada yang seharusnya. Jadi ekosistem memang sangat-sangat penting ya, Romo, ya? Untuk perkebunan kopi, untuk kopi sendiri. Dulu waktu saya tinggal di Semarang itu, bukan di Semarang deh, saya malah waktu itu tinggal di Magelang. Itu ada teman saya dari Timor Leste, itu yang bilang dia bilang bahwa kopi dari Timor Leste itu sangat enak sekali. Karena apa? Karena dibiarkan aja di hutan. Jadi mereka datang di hutan untuk ngambilin kopi. Ya, tidak dibudidayakan secara besar begitu ya Romo ya. Enggak dibudidayakan. Jadi udah ditanam terus. Memang itu secara alami. Alami. Ya mungkin ya benar juga kalau dengan demikian kan apa ya? Jadi si kopi itu kan tinggalnya di hutan kan, nggak di perkebunan monokultur. Oh iya. Nah, mungkin literasi Romo sampai saat ini kopi itu yang diproduksi besar itu secara perkebunan atau justru diambil dari hutan-hutan masyarakat mencari mengumpulkan kopi-kopi yang dari hutan atau yang tadi itu dari perkebunan? Sejauh yang saya tahu di Kolombia dengan di Brazil itu perkebunan. Perkebunan ya Romo. Monokultur ya. Jadi memang perkebunan betul di sana. Tentu kalau masih ada yang memang tumbuhan kopi ini atau kopi ini yang dari hutan atau yang alami, tentu harganya lebih mahal ya Romo ya? Iya, saya kira lebih mahal ya. Cerita yang saya dapatkan dari buku yang saya baca itu yang di Afrika, itu kopinya mahal banget sih. Sehingga disebut yang sebagai specialty. Jadi itu baru mulai tahun specialty. Kayaknya itu jadi tren dan nama itu. Jadi kopi yang harganya ratusan dolar, satu kilogram seperti itu, ratusan dolar, mahal banget harganya. Karena specialty itu datang dari hutan, lalu itu mungkin juga apa namanya, panennya 2 tahun sekali ya. Jadi kopi itu ada yang panennya 2 tahun sekali. Jadi sekarang panen itu yang dari hutan Romo. Ya, tahun depan panen lebih banyak. Biasanya gitu. Kalau yang di perkebunan Romo itu bisa panen berapa? Kayaknya 1 tahun sekali mungkin. Setiap tahun panen nih kalau itu. Atau malah setiap saat Romo ya? Enggak mungkin kalau setiap saat. Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Itu masih ada masanya setiap tahun paling enggak. Dan itu kan yang menjadi soal sebenarnya kan, dengan adanya perubahan iklim ini, si kopi itu daya apa namanya, produksinya itu turun dari tahun ke tahun. Itu yang jadi soal sebenarnya. Apalagi kalau keanekaragaman hayatinya sangat miskin ya, jadi nggak banyak hewan, nggak banyak apa namanya, secara genetik nggak kaya, akhirnya si perkebunan kopi bisa mati sendiri.
Iya. Tadi di awal Romo itu sudah menjelaskan bahwa yang dikenal itu ada Arabica dan Robusta. Hmm. Yang mungkin yang di Indonesia juga hanya dua jenis Hanya dua jenis itu. itu. Kemungkinan mungkin Romo ada data lain tentang eh, familia atau jenis spesies dari kopi selain Arabica dan Robusta, Romo. Ada itu saya lupa namanya apa sih? Lupa saya namanya. Ada satu lagi Iya, yang yang ada ya. yang Karena kan yang begini, Romo. cukup banyak di Afrika. Dari rasa itu kan kalau Arabica itu ada asamnya, dan cenderung mungkin apabila suatu pengolahannya dengan teknik khusus itu bisa agak ke rasa manis. Itu mungkin kalau yang robusta itu ke arah rasa ke pahit, pahit. Mm-mm. Nah, itu mungkin ada jenis lain itu yang rasanya di luar rasa tersebut, Romo. Itu yang saya ingin tahu Oh, sebenarnya. Oke. Iya. Dari nah rasa itu kan saya gitu. nggak tahu itu apakah yang lain rasanya apa yang satu ini yang saya lupa namanya ini apakah Hmm, rasanya sama atau tidak saya nggak tahu sama ya. atau Eh, beda. tapi sekarang kan orang orang kan punya apa ya punya apa sih namanya kecenderungan ya ini kopi Hmm, ini enak kopi ini nggak enak kopi ini enak kopi ini nggak enak kan seperti itu ya hmm, hmm. punya kecenderungan Ya, seperti itu sehingga pasar juga dibuat dibentuk oleh oleh apa yang diinginkan oleh orang-orang gitu. ya. Kalau misalnya Arabica enak, ya akhirnya orang banyak yang pengen Arabica, terus Ada kemudian beda ya. itu lebih mahal kan bisa jadi karena kan tuntutan pasar lebih banyak tuh. Kalau barangnya dikit tuntutan lebih banyak kan akhirnya barangnya harganya mahal. Oh iya, Kayak gitu. ya, oke. Oke. Ini Dan satu lagi yang tadi saya lupa, itu apa Mak? kopi-kopi, saya nggak nemu yang di Indonesia, tapi kopi-kopi di Amerika sini biasanya ada label di belakang bungkusnya itu bahwa mereka Ah, itu peduli pada lingkungan. Misalnya kayak ini ya, yang tadi saya tunjukkan ini, kopi ini, kopi ya, ini ada tulisannya grown respectfully. Lihat ya. iya, iya, Nah iya. ini ditanam, artinya si kopi ini ditanam uh, dengan cara bahwa mereka itu apa ya bukan menghormati ya, tapi peduli pada lingkungan Hmm, ya. Entah bentuknya hmm, kayak gimana, mungkin entah apa namanya nanam pohon yang banyak atau apa nggak tahu. Tapi ada juga yang lucu, saya nggak punya di sini sebenarnya. Yang bird hmm, friendly, jadi berteman pada hmm. pada burung. Pada burung ya. Ya, Ah, jadi produksi mereka memproduksi dan mengklaim bahwa perkebunan kopi mereka itu bukan berteman, itu bahasa Indonesia bukan hmm. berkawan apa ya bahasa Indonesia ramah ramah Nah, pada burung. sama ya. Oh gitu ya. Jadi artinya ya mungkin Kalau kalau di nggak Indonesia pasang mungkin jaring atau apa jadi ramah, burung liar bisa makan. di Indonesia mungkin ramah kepada luwak gitu ya, Mas, sehingga Nah ada kopi mungkin luwak ya gitu. ya luwak friendly mungkin kayak gitu ya. Oke, oke. Iya. Nah, kalau yang saya tahu Romo ya, kalau di Indonesia itu kan kopi itu merujuk pada geografi atau tinggal tempat tempat kopi tersebut tumbuh. Misalnya kopi Bali, kopi Lampung, kopi Dieng, kopi Wonosobo. Nah, jarang sekali Romo yang kopi itu merujuk pada spesies kayak gitu Romo. Ini Arabica apa itu. Nah, mungkin Romo bisa cerita kalau di Amerika, di Arizona sana, label-label kopi itu merujuknya ke kemana Romo? Tempat pada tempat Tempat juga juga. Romo. Ya, Bukan kalau robusta biasanya nggak ditulis kalau itu robusta. Tapi kalau arabica ditulis kayak yang tadi itu yang saya tunjukkan 100% arabica ya ditulis ya. pesan, bukan. Dan tempat itu juga penting. Misalnya di Kolombia, Meksiko. Di sini juga yang laku di rumah saya, tempat saya tinggal ini. Hmm, Kan semua hmm. peminum kopi kecuali saya. Eh, Yang paling tapi laku Romo itu adalah kopi koleksinya banyak Sumatera. ya. Oh, kopi Sumatera. Oh iya. Jadi di Iya. sini itu kayak di kafe-kafe, terutama juga di Starbucks, itu ditulis itu Sumatera Coffee. Dan saya memang pernah ngopi di dekat kampus, itu mereka beli langsung biji kopi dari Sumatera.
Oh, Dan ada iya. tulisannya di karungnya. Saya pernah dikasih lihat. Ini kami dari Sumatera Eh, ini, Pak. Terus eh, saya dibawa ke belakang, ini karungnya. Dia bilang, oh ada tulisan Sumatera. iya. Jadi terkenal ya Romo ya, Oh iya, Sumatera. iya, terkenal. Kopi Sumatera di sini Terkenal ya. terkenal kok. Karena katanya Bukan. agak asem, apa namanya, manis, asem gitu katanya Ya, mereka. Maka mereka suka. iya. Oh, begitu Romo ya. Iya. Nah, mungkin Romo, ke depan Romo atau eh, jangka panjang ke depan. Ini kopi baik yang produksi negara-negara produksi maupun konsumen itu kira-kira bagaimana Romo? Dilihat dari tren dari masa ke masa, dari abad ke abad. Apakah ini akan menjadi sangat besar produksinya dan sangat banyak konsumennya atau bagaimana Romo? Kayaknya konsumennya makin banyak kayaknya. Karena banyak anak muda Ya. yang doyan kopi sekarang ya di mana-mana ya. Hampir di semua negara kayaknya doyan kopi. Sehingga pasarnya makin luas. Karena pasar makin luas, permintaan barangnya kan makin banyak. Nah, kalau permintaan makin banyak, Ya, kalau petani ya. bisa, apa, negara kayak Indonesia itu bisa eh, apa, menata produksi kopi pada petani-petaninya dan memberikan, apa ya namanya ya, kayak insentif gitu ya pada petani-petaninya, melindungi petaninya, itu mesti akan menjadi apa namanya, pemasukan besar ya untuk negara ya, devisa ya. Sekarang misalnya kayak Vietnam itu termasuk 10 besar kayak pengekspor kopi sekarang. Dan mereka Hmm, baru mulai beberapa tahun yang lalu. Tapi mereka hmm, tahu bahwa ini pasar kopi di dunia ini besar, sehingga mereka masuk ke pasar hmm, itu. hmm. Dan mulai bertani kopi mungkin ya 20 tahun yang lalu, dan sekarang sukses besar itu sekarang Vietnam. Kayaknya Hmm, malah ekspornya lebih banyak daripada Indonesia, kalau saya lihat di websitenya, di ICO itu. hmm. Indonesia masuk 10 besar juga, Mo. Oh, masih 10 Pengekspor besar. Masih masuk 10 ya. besar. Oke. Ya, Ya. masih 10 besar Nah, juga. sebelum kita tutup, Romo, mungkin closing, masih ada yang ingin Romo sampaikan. Uh, Tentu berkaitan dengan majalah basis, Romo. Iya. oh, masalah basis. Kalau mau tahu soal kopi, ya, apa yang sejarahnya, lalu kemudian apa yang jadi soal, cara lebih rinci, silahkan beli majalah basis dan baca tulisan saya. Oke, oke. Siap, gitu, Romo. Terima kasih, Romo. Oke, Mungkin begitu dulu untuk kali ya, ini. Kita bisa bergabung lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang sangat menarik. Terima oke. kasih Romo waktunya. Oke. Terima kasih, Pak. Selamat malam, selamat istirahat Romo, dan Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih teman-teman selamat yang telah pagi, selamat beraktivitas bergabung juga. semuanya. Oke, Bye. siap Romo. Sehat.